Baik pemirsa Banyai Satu TV, ketemu lagi dalam program Rehat Sore atau Resu. Nah, tema kali ini adalah soal pendidikan. Jadi, bagaimana pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang mesti harus disampaikan, bagaimana dan seperti apa pendidikan di Banyuwangi. Jadi kalau secara nasional atau secara internasional apalagi, ini merupakan hal yang tidak bisa dijadikan satu kewajiban tugas kepada satu institusi atau satu pemerintahan, tetapi seluruh masyarakat, stakeholder dari pemerintah, orang tua, dan banyak hal, banyak orang, banyak pihak yang harus juga terlibat. Rehat sore kali ini atau Reso kali ini, dalam program ini, dalam tema pendidikan di era pandemi, saya Bintoro Jalu akan didampingi oleh salah satu sosok figur seorang guru. Siapa beliaunya? Saya perkenalkan dulu, yakni adalah Ibu siapa? Ibu Nur Khofifah. Ibu Nur Khofifah. Nah, ini adalah salah satu tokoh sosok guru yang mengajar di sekolah madrasah ibtidaiyah yang ada di Banyuwangi. Selamat sore Bu Khofifah. Selamat sore. Panggilannya memang Bu Khofifah. Kalau dari panggilan itu macam-macam, tergantung siapa yang manggil juga. Tergantung Ada yang manggil ya. ada yang manggil Nur, ada yang manggil Bu Khofifah. Gitu ya. Bahkan pelesetannya Bu Gubernur. Ya. Tapi panggilan sehari-hari, terus karena saya senang sastra, ya. Tulisan-tulisan saya pada puisi itu lebih sering menggunakan kata pena Viva. Viva. Iya. Oh, selain seorang guru, Bu Khofifah ini memang atau Bu Nur ini seneng seneng di dunia sastra ya. Iya. Seni juga budayawan barangkali mungkin seperti itu ya. Oke, nanti kita bahas ya Bu. Iya. Bu Khofifah. Kita adalah guru-guru orang pinggiran ini. Iya, tetapi tetap menjadi bagian yang harus bisa menjadikan sosok yang mungkin mewakili dari sekian banyak guru dimanapun berada, yang juga harus memaksimalkan bagaimana pendidikan di tengah pandemi seperti itu. Kita awali dulu dalam tema kali ini ya Bu Khofifah. Anda kan seorang guru. Bagaimana proses daripada pendidikan di Banyuwangi ini? Melihatnya bagaimana kalau ngomong pendidikan atau di tengah pandemi COVID-19 ini? Kita tipis-tipis saja, tidak terus kemudian mempersoalkan apa-apa, tetapi kita balan gitu ya. Bagaimana? Selama ini kan kita sudah melalui tahapan itu, ada banyak batasan-batasan, melalui daring, melalui dan segala macam. Nah, mudah-mudahan nanti harapan kita semua corona ini pandemi hilang dan proses belajar mengajar itu bisa berjalan kembali secara maksimal. Oke, sebagai seorang guru di tengah pandemi COVID-19 ini, Bu Khofifah, apa sih yang sudah dilakukan Bu Khofifah? Yang pertama, kalau berbicara tentang pendidikan itu secara kodrati memang harus dilakukan, kan begitu ya. Manusia ini mulai dari baru lahir sampai meninggal itu akan melakukan terus proses pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan itu sendiri bukan seperti merubah besi menjadi kotak langsung, besi menjadi lonceng, tetapi di sini yang dibentuk adalah manusia. Oleh karena itu perlu banyak hal yang terkait dengan hal ini, termasuk penyiapan segala sesuatu yang terkait dengan pendidikan itu sendiri. Nah, di masa pandemi ini kita sangat merasakan dampaknya, terutama bagi anak-anak itu sendiri, dan terlebih lagi ini yang paling sering kita dengar sekarang itu, orang tua ternyata merasa gimana ya, banyak mengeluh. Dengan adanya masa pandemi, anak-anak harus pembelajaran jarak jauh, ternyata mereka merasakan
sulit mengendalikan anaknya, seperti itu. Iya, memang ia tidak bisa terus kemudian menghakimi pihak manapun, karena ini menjadi tanggung jawab seluruh pihak ya, Bu Habibah ya. Nah, saat itu juga apa yang mungkin bisa diupayakan selain memang mungkin melalui daring seperti itu. Nah, hari ini apa yang bisa disampaikan, Bu Habibah? Ya, memang yang paling banyak dilakukan guru itu memang melakukan pendidikan secara daring. Misalkan dengan melakukan penugasan-penugasan melalui grup WA-nya, video call dan lain sebagainya, juga memanfaatkan Zoom dan lain sebagainya. Memang di sini dituntut upaya seorang guru untuk terus berupaya melakukan inovasi, bahwa pendidikan itu jangan sampai berhenti di sini saja. Betul. Harus betul. ada upaya dari seorang guru untuk melakukan sesuatu agar anak-anak itu di rumah tidak diam. Dan seakan-akan pendidikan itu sementara ini bisa dibilang, kalau terlalu ekstrim bahasa saya ya, mati suri. Betul. Nah, hal ini tentu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu kemarin kami dari pihak sekolah kami itu melakukan upaya-upaya bagaimana melakukan terobosan agar anak-anak ini kembali bangkit untuk melakukan upaya belajar, yaitu dengan salah satunya ya kemarin itu kita melakukan lomba-lomba. Bukan karena apa, bukan karena memang kita mengada-ada agar tidak, tapi kita lebih terpacu untuk anak-anak ini perlu diapresiasi. Betul. Anak-anak ini perlu wadah. Ibarat daun tidak kering lah. Iya, apa benar, tidak terus kemudian apalagi membusuk seperti itu ya. Iya, harus benar. Tetap diangeti kalau masakan kan seperti itu ya. Nah, iya benar. Jadi memang tergantung dari kita sendiri, sekolah terutama yang harus memfasilitasi guru, anak-anak dan orang tua. Dan memang harus ada keterikatan yang kuat di antara ketiga itu. Kalau berbicara seperti yang Mas Bintoro tadi ungkapkan, stakeholder memang harus di sini sangat berperan. Yang paling berperan lagi ketika pada masa saat pembelajaran itu adalah keterkaitan antara guru, orang tua dan anak itu sendiri. Nah, kalau misalkan seorang guru di sini kurang kooperatif, ya sudah, pembelajaran seperti yang saya bilang tadi. Misalkan saya kalau bilang mati suri kayaknya terlalu ekstrim, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, ini saya melihat kalau sekolah-sekolah besar, mereka dengan berbagai fasilitas yang ada, saya lihat bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi yang ada. Tetapi coba kita melihat ke pelosok pedalaman yang lebih di sekitar rumah saya itu saja, saya melihat anak-anak yang seharusnya belajar, jam-jam belajar, mereka ternyata berkeliaran. Kita tidak bisa menyalahkan juga, karena orang tuanya juga harus kerja. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, di sini perlu pendekatan kita yang terus-menerus sebagai seorang guru kepada orang tua, agar orang tua itu terus memberikan dukungan, terus orang tua itu proaktif juga. Jadi jangan dibiarkan anak-anak itu, terutama ini bagi anak-anak usia sekolah dasar, SD dan MI. Kalau dibiarkan ya fatal. Betul. Banyak hal ya, tidak hanya di dunia pendidikan. Karena kita membahas soal pendidikan, ini menjadi catatan bagi awak pendidikan ya, terutama mungkin guru-guru. Kita tidak berharap sih tahun ini pandemi itu sampai kapan. Nah, mudah-mudahan ini akan berakhir. Tetapi paling tidak apa yang sudah disampaikan Bu Guru Hopipah tadi itu menjadi evaluasi, tidak menutup kemungkinan di saat tertentu nanti di depan masa depan juga akan pandemi yang serupa, sehingga apa-apa yang menjadi kekurangan hari ini, apa-apa yang menjadi kelebihan hari ini menjadi evaluasi, dan itu harus ada semacam catatan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Hopipah. Semuanya stakeholder harus saling berangkulan, harus saling melengkapi, tidak kemudian
saling menyudutkan, dan ini penting dijadikan sebagai catatan dan untuk masa depan demi kemajuan pendidikan, demi kecerdasan anak bangsa dan lain-lainnya. Iya Bu Habibah, kita menarik ketika soal pandemi ini. Nah saat ini mungkin sudah mulai agak, mudah-mudahan ini seiring dengan berakhirnya tahun, pandemi ini juga akan hilang. Atau nanti malam juga dikabarkan hilang, mudah-mudahan begitu ya, Bu, Amin, Bu amin. Guru. Iya. Nah, hari ini, saat ini, mungkin ada upaya yang mungkin bisa dijadikan sebagai iming-iming oleh sosok seorang guru Habibah di dunia pendidikan terhadap gairah anak yang saat ini mungkin masih diangetin gitu ya, terutama mungkin di usia anak-anak MI atau SD. Ada nggak iming-iming itu dari dunia pendidikan, atau mungkin ada ide dari Bu Habibah sendiri ketika ngomong iming-iming itu kepada anak-anak usia SD atau MI, Bu Habibah? Iya, seperti yang saya ungkapkan tadi, kita itu tidak bisa membentuk langsung menjadi bentuk kotak, loncong seperti itu. Karena yang kita bentuk ini adalah pribadi, watak manusia yang memang mempunyai ciri keunikan masing-masing. Oleh karena itu, di situ seorang guru ya wajib di sini sifatnya wajib tahu seperti apa sih kondisi kelas saya, seperti apa sih kondisi anak-anak yang ada di dalam kelas saya, hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, memang di sini yang paling penting sebenarnya pendekatan secara psikologi. Karena perbedaan watak ini sangat mempengaruhi pola perilaku. Kemudian dari tingkat kemampuan anak-anak ini juga harus dipahami. Yang paling penting seperti itu. Untuk iming-iming. Nah, ini jadi itu harus ada ketika prosentase dari pandemi ini sudah mulai menurun. Persiapan apa yang dilakukan oleh pihak pendidikan, dunia pendidikan, terutama mungkin para guru, mungkin ada semacam iming-iming agar supaya anak-anak sekolah itu ada greget juga, ada semacam keinginan untuk masuk sekolah, dan yang jelas harus ada hal baru seperti itu, hal baru yang bisa menjadikan magnet bagi anak-anak sekolah kedepannya. Apa kira-kira iming-iming yang saya sampaikan tadi itu kira-kira? Ada nggak kira-kira? Iya, sesuatu yang menarik begitu sesuatu ya. Yang menarik. Karena memang anak usia tingkat SDMI itu adalah usia yang melihat sesuatu secara konkret, melihat sesuatu yang tampak di depan matanya. Berarti kita menghadirkan sesuatu yang real juga, kan begitu. Seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, untuk membangkitkan gairah belajar itu berbagai cara akhirnya kita lakukan, termasuk diantaranya kita melakukan upaya untuk adanya lomba. Iya, itu termasuk iming-iming tadi, karena dari situ anak-anak ada hadiah, ada bermacam-macam penghargaan yang kita lakukan. Itu ternyata memang berhasil kemarin. Yang luar biasa itu dari berbagai macam lomba ini, memang tugas kami selain untuk membangkitkan siswa belajar adalah juga untuk mengenalkan sekolah kami, syiar sekolah kami, dan itu terbukti luar biasa kemarin itu. Iya, jadi karena memang saya kebetulan di sekolah itu ditugaskan untuk bagian kehumasan. Jadi saya dipegang media-media sosial yang ada di sekolah. Nah, semula YouTube channel kami itu hanya mentok 131 sampai berapa bulan nggak merangkaknya. Akhirnya kami berupaya dengan tim yang ada, panitia itu, bagaimana bisa membangkitkan anak-anak untuk mau berupaya. Akhirnya saya share, saya bangkitkan di YouTube itu. Dari situ luar biasa, saya merasa terkejut dan alhamdulillah juga. Gak nyangka saya. Subscribe-nya. Iya, subscribe-nya langsung melonjak luar biasa. 3 hari itu langsung terus-terusan sampai mencapai 750, langsung 800. Kurang dari 1 minggu sudah mencapai 1000 lebih. Ini makanya saya, Masya Allah, sebenarnya banyak hak. Artinya di sini bukan saya memberikan contoh, ini enggak menyumbangkan diri, enggak. Artinya seorang guru itu
di situ dituntut berupaya. Betul. Inovasi, Iya, melakukan kreativitas inovasi. itu penting pada sosok guru yang apalagi pada kondisi pandemi COVID-19 ini. Iya, Ada banyak, memang saya tidak menyinggung siapa-siapa karena siapapun sebagai profesional atau sebagai profesi seorang guru atau seorang profesi apalah apa sajalah, karena manusia kadang-kadang ada banyak juga yang alah biarinlah, oh ini pandemi kita juga tidak bisa ketemu, tapi inovasi, kreasi dan hal lain yang membangkitkan tetap semangat itu kadang-kadang hilang. Hanya sebagian aja masyarakat yang profesional itu tetap melakukan itu. Nah, salut terhadap Bu Khofifa iya, bersama tim yang sudah mengoptimalkan di tengah pandemi COVID-19. Ini menarik. makanya di sini kami juga berhati-hati untuk masa pembelajaran. Dulu kan kita ada program guling, guru keliling seperti itu. Guling. Iya, guling. Wah, ada saja ya. Ada saja memang, karena itu termasuk bagian inovasi-inovasi. Mantap. Akhirnya kita kaji ulang. Kalau sekolah kecil bisa melakukan hal itu ya, karena memang ya pembelajaran jarak jauh itu nggak optimal. Tidak Betul. optimal. Bagaimanapun tidak bisa diduakan. Iya. Tatap muka itu tidak bisa tergantikan. Tapi mau tidak mau karena Mau tidak pandemi, mau karena tetap harus situasi dilalui. akhirnya Ya. dilalui. Akhirnya kita berpikir ulang, kalau sekolah-sekolah besar misalkan dengan jumlah murid yang banyak, dengan jumlah guru yang banyak, adanya kelompok-kelompok belajar seperti itu, ini apakah tidak menimbulkan masalah baru? Betul. Nah, hal seperti itu akhirnya kembali kita kaji ulang. Ya, akhirnya meskipun orang tua merasa tidak puas dengan situasi, kita terus sebagai guru melakukan upaya pendekatan kepada Betul. mereka. Jadi yang paling penting adalah melakukan upaya pendekatan, dan kalau dari segi penghargaan kepada anak-anak, meskipun kita pembelajaran jarak jauh yang ada kalanya serba kesulitan seperti itu, program pembelajaran tetap harus jalan. Betul. Ini Termasuk- catatan juga Bu Iya. Khofifa. Jadi ketika pandemi COVID-19, ini catatan bagi tidak hanya dunia pendidikan atau tidak hanya pada diri stakeholder, ada pemerintah terutama menjadi catatan. Nah, daring yang dilakukan saat ini oleh pemerintah ya mungkin hanya difasilitasi internet itu di kota. Nah, Ya. ini menjadi acuan catatan sendiri yang harus dimaksimalkan ketika bicara soal daring. Kan seperti Iya. itu. Upaya yang dilakukan Dan di pemerintah kan paketan itu ada batasan-batasan. Betul. Hanya untuk ini, untuk ini padahal artinya iya. secara tidak langsung mereka para anak-anak sekolah, ada anak didik sekolah itu yang notabene tempat tinggalnya itu ada di kampung, di pelosok. Iya, Kita iya. mereka kan tidak mendapatkan akses internet itu. Iya, Nah, ini kesulitan catatan ya. juga, masukan juga bagi pemerintah untuk mengevaluasi bahwa kita tidak mengharapkan, sekali lagi tidak mengharapkan ada pandemi seperti ini ke depannya. Tetapi ini kan menjadi catatan agar supaya ketika nanti pada tidak tahu kapan, bismillah mudah-mudahan tidak ada, kalau misalkan memang hadir, antisipasi untuk daring itu kan juga masuk pada pelosok desa. Ini soal internet dan akses daripada daring seperti itu. Iya, Dan iya. ada banyak hal lain, kira-kira begitu. Ini catatan evaluasinya. Iya, benar. Gitu. Jadi pengalaman saya ketika pembelajaran jarak jauh seperti ini, dari anak-anak yang mengikuti pembelajaran via Zoom, Betul. itu tidak sampai separuhnya. Heeh. 36 murid saya di kelas yang mengikuti paling banyak kemarin 18, enggak sampai 20. Ini Kecil artinya apa? persentasenya, Ya, persentasenya kecil. Ini artinya apa? Di situ seorang guru tidak bisa menjustifikasi, oh seperti ini anak-anak nggak Iya, tidak betul. bisa. Kita harus melihat kondisi real di lapangan seperti apa. Orang tuanya apakah ada support HP untuk itu? Betul. Banyak hal. Apakah orang tuanya bekerja saat pagi hari seperti itu? Kemudian di HP-nya itu apakah bisa support untuk download aplikasi-aplikasi? Artinya misalkan ini dulu kan ketika awal-awal Ada cerita nggak menarik nggak Iya, nih? ketika Bu Anita? awal-awal itu kan kayaknya wah, ini besok ini serba online, ini begini sesuatu yang wah dalam pikiran-pikiran kita, memang sebuah terobosan inovasi untuk teknologi juga ya. Tetapi ketika kita di masa pandemi ini ternyata terbukti memang, Iya. terbukti kita melakukan pendidikan secara daring ya otomatis mengoptimalkan IT. Ya. Memang Ya, ada segi butuh waktu, positifnya. ya, Ada
ada Betul. segi positifnya, akhirnya seorang guru dituntut untuk menguasai IT. Ya. Karena memang di situ Padahal tidak semuanya guru pada saat itu menguasai aplikasi daring atau mungkin menggunakan Zoom dan apa ya, dunia banyak yang gaptek juga lah. Mau sadar tidak sadar, saya meyakini seperti itu kan, begitu ya Bu Habibah? ya, akhirnya memang guru-guru di sini dituntut untuk tidak gaptek. Karena memang tuntutannya pemerintah memberikan apresiasi guru, tunjangan-tunjangan, salah satunya seperti itu agar guru tidak gaptek. Iya. Dan memang terrealisasi sekarang ini guru belajar akhirnya mulai melek dengan IT, termasuk orang tua akhirnya mulai sadar dan peduli, mencoba mencarikan dan lain sebagainya. Tetapi di balik itu semua masih banyak PR-nya. Betul. Nah, ini harapan buat semuanya masyarakat. Ya, masyarakat, orang tua, juga pemerintah yang harus tetap memberikan catatan-catatan kecil dan juga catatan-catatan besar. Sekali lagi, pandemi, kegiatan pendidikan di tengah pandemi ini memang serba sangat menjadi berat, tapi mau nggak mau harus dilalui. Alhamdulillah dengan pandemi di Banyuwangi ini, proses upaya strategi yang dimainkan di dunia pendidikan di Banyuwangi ada banyak hal yang sudah dilakukan ya. Iya benar. Tadi itu sudah disampaikan, salah satu sekolahnya Bu Habibah tetap menggunakan protokol kesehatan dan pelatihan-pelatihan, kemudian konsep-konsep yang sudah dilalui dengan awal-awal bagaimana mereka tetap bisa menggunakan waktu luangnya dengan lomba-lomba seperti itulah, iming-iming seperti itu. Jadi semangat daripada anak-anak untuk belajar masih tetap dijadikan salah satu orientasi yang mesti harus ditumbuh kembangkan oleh pihak pendidikan, terutama para guru-guru yang mengajar dimanapun sekolah, di sekolah SD, MI, dan semua pendidikan di bangku sekolah dimanapun, termasuk di Banyuwangi. Kan begitu Bu Habibah? Iya, semoga ini seperti ini sudah ada sih sebenarnya dari siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Informasi yang terbaru ini yang pemerintah daerah. Bisa dibacakan apa itu siaran pers? Siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 368 Sipres tahun 2020. Pemerintah daerah diberi kewenangan penuh tentukan izin pembelajaran tatap muka. Betul. Nah, ini yang pemerintah mengumumkan surat keputusan 4 menteri, SKB 4 menteri itu diantaranya Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Jadi memang ada ada program atau siaran pers yang bilang untuk tahun akademi 2020-2021. Jadi rencananya untuk semester 2, semester gelap ini sudah diperbolehkan adanya tatap muka secara bertahap. Tapi itu kembali kepada pemerintah daerahnya. Di daerah itu sudah siap apa belum? Nah, apalagi kalau melihat situasi Banyuwangi yang kapan hari mulai oranye loh. Betul. Hari ini kembali. Tidak bisa dipaksakan. Iya. Bahkan kemarin yang berbagai macam instansi atau dinas-dinas yang mau menyelenggarakan berbagai macam event kegiatan dihentikan hari ini oleh karena itu, apalagi ternyata di sekolah-sekolah juga merebak adanya berbagai macam informasi, ada yang terkena muridnya, kemudian gurunya juga ada yang terpapar. Hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai dan hati-hati. Iya. Jadi keinginan untuk pihak pendidikan atau terutama anak-anak sekolah untuk bisa belajar, proses belajar mengajar itu bisa berlangsung kembali secara maksimal, tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Habibah, sudah ada siaran pers melalui kementerian. Nah, ini kembali kepada daerahnya masing-masing. Kalau masyarakatnya tertib, mau mematuhi SOP atau protokol kesehatan yang sudah dilakukan atau disampaikan oleh pemerintah, ya kita patuhi. Ini demi kebaikan bersama. Tetapi kalau misalkan masyarakat atau siapapun
yang kemudian tidak mau menjunjung tinggi apa yang menjadi peraturan bersama itu, maka anak-anak sekolah juga, keinginan anak-anak sekolah ini juga bakal tidak terwujud. Kira-kira begitu ya Bu Habibah ya. Iya, Nah. seperti itu. Pemirsa Banyuwangi 1 TV, menarik ini, banyak hal yang mesti harus digali. Satu sosok guru yang mewakili sekian banyak guru di dunia pendidikan di Banyuwangi ini, tapi Guru-guru orang pinggiran ini. guru-guru orang pinggiran. banyak hal yang mesti harus saya gali untuk mewakili pemirsa siapa Bu Habibah ini. Tapi setelah yang satu ini. Saudara Nanda, silahkan. Maaf Bapak Ibu, tolong maskernya segera dipakai sesuai protokol kesehatan. Milih pemimpin jangan asal ikut-ikutan. Kenali visi misinya. Jadilah pemilih yang cerdas. Pemilih berdaulat, Banyuwangi hebat. Mari kita jembiratani, salurkan aspirasi, berpesta demokrasi, memilih pemimpin Banyuwangi, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, menggapai asa lewat suara kita. Banyuwangi hebat, Banyuwangi kuat. Jadilah pemilih yang berdaulat untuk Banyuwangi tercinta. Dulur-dulur isun kabeh, tanggal 9 Desember tahun 2020 podo teko ya nong TPS Riko kari nyoblos lan milih pemimpin yang mantep nong atin Riko. Setuju? Setuju. Mari kita jembiratani, salurkan aspirasi, berpesta demokrasi, memilih pemimpin Banyuwangi, langsung umum bebas
Desember. Banyuwangi itu 9 Desember. Banyuwangi itu 9 Desember. Harus sukses 9 Desember. Pengennya sih 9 Desember. Semua bisa 9 Desember. tahu dong. Tahu dong 9 Desember. Sambut Pilgub Banyuwangi, tentukan pilihanmu 9 Desember 2020. Ingat, 9 Desember. Pemilih berdaulat Banyuwangi hebat. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Tanggal 9 Desember 2020 merupakan pilihan Anda. Jadikan pemilu kada 2020 pesta demokrasi yang sehat, jujur, dan adil. Bersama-sama mewujudkan pilkada damai, sejuk, dan tenang. Tolak politisasi SARA, berita huat, politik uang. Gunakan hak suara Anda dengan bijak. Pemilih berdaulat, Banyuwangi hebat. Sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi tahun 2020. Gunakan hak suara Anda. Kenali calonmu. Untuk masa depan Banyuwangi. Patuhi protokol kesehatan. Ayo, datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Pemilih berdaulat, Banyuwangi hebat. Baik, kita lanjutkan pemirsa Banyuwangi 1 TV. Menarik obrolan kita terkait dengan pendidikan di tengah pandemi bersama Bu Hopipah, salah satu guru di Banyuwangi. Bu Hopipah, kita lanjutkan ya. Ini menarik, ada banyak hal ternyata di diri Bu Hopipah ini sebagai sosok salah satu guru di Banyuwangi. Saya tadi dapat bisikan bahwa Bu Hopipah ini juga seorang sastrawan juga, seringkali memberikan pelatihan. Oh, katanya juga di tengah pandemi, bisa diceritakan tidak sedikit saja, karena mungkin kita satu season ini nanti mungkin bakal digunakan untuk membacakan puisi seperti itu, Bu Hopipah. Di tengah pandemi apa yang sudah dilakukan Bu Hopipah sendiri untuk bisa memaksimalkan hubungan terhadap anak-anak yang di rumah, Bu Hopipah? Iya, seorang guru selalu harus ada inovasi. Betul. Kalau biasanya pada masa-masa pembelajaran yang normal kita selalu adanya pelatihan-pelatihan begitu ya, terutama saya biasa di sini konsen untuk melatih anak-anak di teater dan baca puisinya. Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan pada saat pandemi? Kalau bertatap muka jelas tidak bisa kan seperti itu. Akhirnya yang saya lakukan tetap membina anak-anak, tapi dari segi kepenulisan. Penulisan? Iya, jadi anak-anak akhirnya saya pantau, saya ajari untuk belajar menulis puisi. Dari beberapa sesi pertemuan yang semula mereka ini tidak memahami apa itu puisi, bagaimana itu puisi, dari beberapa pertemuan akhirnya mereka mulai paham dan bisa. Dan yang saya tertegun juga ketika seorang anak ternyata berbakat juga. Pemilihan diksi-diksinya ini sangat bagus. Nah, itulah potensi anak. Yang memang setiap anak itu seperti yang saya katakan tadi memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu di sini kita orang tua jangan menjustifikasi anak kita itu nggak pinter karena matematikanya nilainya sekian. Anak kita itu nggak pinter kan. Nah, padahal setiap anak itu terlahir dengan potensi yang berbeda, itu yang harus ada kita kekurangan sadari. dan kelebihan. Itu yang harus kita sadari. Potensi itu yang harus sebagai dimiliki. orang tua, ya, sebagai orang tua, sebagai guru, kita harus cerdik, cermat melihat, oh anak ini kemauannya apa, oh anak ini potensinya di bidang apa, itu yang harus cerdik. Oleh karena itu ya di sini peran orang tua dan Peran guru orang tua dan sebagai guru. pendidik, ya. Termasuk diantaranya ketika saya membangkitkan anak-anak untuk mau menulis seperti itu, saya melihat hal yang semula saya tidak menyangka, loh ternyata mereka bisa. Nah, itu. Oke, luar biasa. Jadi memang seorang guru atau mungkin orang tua tidak terus kemudian menjustis apa yang menjadi kelemahan-kelemahannya. Tidak bisa seperti itu, namun harus juga bisa memperhatikan
keseimbangan. Pasti di tiap anak itu ada kelebihan yang lain. Iya. Hari ini Bu Guru Hopipa ini luar biasa. Iya, juga bisa menampilkan potensi-potensi kelebihannya tadi dengan cara menjaring, dengan memberikan pelatihan membaca puisi ya, Bu Hopipa ya. Iya. Membaca puisi. Iya, iya. Bu Hopipa ini juga sebetulnya kalau di sekolahan sebagai apa? Di guru apa atau mungkin apa gitu? Saya seorang guru. Nggih. Kemudian saya juga konsen sebagai pelatih ekstrakurikuler. Di sana saya lebih fokus ke pendidikan teaternya anak-anak. Teater. Iya. Iya. Termasuk ke baca puisi tadi itu. Wah ini. Dan alhamdulillah dari situ banyak anak-anak menghasilkan. Betul. Itulah yang saya anggap mungkin disinilah ibadah saya kepada anak-anak yang bisa mereka lanjutkan. Dan saya juga heran ketika anak-anak di SMP maupun MTS-nya itu kok yang dipilih ekskul teater, kok yang nyambung terus anak-anak. Iya. Artinya di situ tali hati. Betul. Seorang guru dengan siswa itu akan terbentuk bila kita melakukan dengan sepenuh hati. Jadi artinya kita melakukan pendidikan itu dengan hati, maka akan kembali ke hati. Luar biasa. Jadi komunikasi yang disampaikan, bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Bu Guru satu ini, jangan lupa. Artinya menyampaikan pula. Komunikasi bahasa bolehlah menggunakan bahasa daerah apapun, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi tidak koneksinya bahasa Indonesia, jangan lupa harus menggunakan bahasa hati. Kira-kira begitulah, sedikit evaluasi, bukan kesimpulan tapi. Nah, Bu Hopipa, ada nggak prestasi yang mungkin dibocorkan dengan apa yang sudah dilakukan Bu Hopipa di sekolahan? Prestasi apa saja yang mungkin bisa disampaikan? Sedikit saja mungkin prestasi. Iya. Soal apa yang sudah Bu Hopipa lakukan di sekolahan terhadap anak. Terutama ke anak-anak ya, Iya. prestasi yang mengantarkan anak-anak itu untuk meraih juara. Karena memang saya konsennya ke pelatihan ke teater dan itu tadi anak-anak dengan pelatihan teater itu mereka bisa dipakai untuk apa saja. Artinya begini, ketika mereka ingin menyanyi, mereka sudah siap secara mental. Ketika mereka mau lomba mendongeng, mereka siap secara mental. Kemudian ketika mereka berpidato secara siap mental. Karena di situ kan pengelolaan bukan hanya dari segi tampilan, tapi kita juga melatih bagaimana cara mengeluarkan suara, olah pernafasan dan lain sebagainya. Itu hal yang paling penting. Di sana secara tidak disadari anak-anak bahwa sebenarnya di situ membentuk kepemimpinan. Betul. Mental juga. Mental di situ, makanya saya berikan apresiasi karena anak saya wejang anak-anak ini akan berguna bagi kamu nantinya. Seperti itu. Untuk prestasi prestasinya, yang sudah di alhamdulillah kalau lomba mendongeng ini Lomba sampai mendongeng. tingkat provinsi juara 3. juara 3 tingkat Ya. daerah kabupaten. Juara 1. Juara 1. Alhamdulillah. Kemudian untuk pidatonya juga begitu. Juara 1. Boleh alhamdulillah. dibocorkan dong, Ibu Hopipa ini mengajar di mana, sekolahnya apa gitu kan? Tapi bukan untuk promo berarti ya. Bukan. Ya, Saya yang tanya ini. Iya. Saya itu dulunya itu ada di sekolah kecil. Ya. Di MI Mangir, MI Miftahul Ulum Mangir. Kemudian saya diangkat sebagai PNS di tempat tugaskan tempat yang sangat jauh, yang sangat berbeda latar budayanya. Kalau saya pure murni Osing, saya ditempatkan di wilayah yang Jawa Kulonan. Di daerah mana? Wilayah Jajak. Sekolahan apa? Di wilayah Jajak. Kalau dulu namanya MI Negeri Jajak, maka mulai tahun 2009 apa 2013 itu sudah berubah menjadi MI Negeri 3 Banyuwangi. MI Negeri 3 Banyuwangi. Ya. Sekarang namanya Min 3 Banyuwangi. Min 3 Banyuwangi. Iya. Kemudian tadi belum disampaikan prestasi. Oh sudah ya. Prestasinya untuk kalau untuk yang terakhir apa? Baca puisinya ya alhamdulillah sampai tingkat provinsi, mulai dari tingkat SDMI sampai HAN itu lomba cipta juga ini sulit ini ya. Lomba cipta itu alhamdulillah juara 2 di tingkat provinsi, juara 2. Kemudian anak-anak binaan saya bukan hanya di sekolahan tapi mungkin ya ada yang dari SD mana, MI mana, alhamdulillah mereka juga berprestasi, bisa mendapatkan kejuaraan. Ya sampai mereka membanggakanlah orang tuanya. Amin. Wah, luar biasa. Boleh kita juga
pemirsa mungkin di rumah juga kepingin tahu ya, sosok guru satu ini adalah bagian daripada sekian banyak guru yang sudah berupaya untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi anak-anak kita di sekolah. Dan salah satu yang diambil peran bagi Bu Hopipa ini adalah pelatihan menulis, kemudian membaca puisi. Saya kok kepingin tahu pemirsa, Bu guru satu ini membacakan puisi. Silakan Bu Hopipa, sedikit saja atau bagaimana nanti menyampaikan apresiasi sebagai seorang guru yang memberikan pelajaran bagaimana membaca puisi. Monggo. Ini saya sesuaikan dengan acara rehat sore ya. Rehat sore, Rehat sore kita dalam suasana yang tenang, maka saya juga membacakannya disesuaikan juga begitu ya. Ini kebetulan saya tulis ketika berada di Pantai Marina. Wah, mantap ini. Iya. Viva dengan puisinya perempuan di Pantai Marina. Gemericik pasir pun mendongak pelan. Bergandengan ombak saling mengejar. Kaki-kaki telanjang tanpa sengaja menjejal. Jejak bulan telah terseret samar. Berlapis awan menutup sepat mimpi. Mata perempuan sepias wajahnya menembus mimpi. Terasing pada kesendirian, pada kelana malam, di ujung tepi Pantai Marina. Gelembung-gelembung mutiara air terus menyela. Di antara langkah gontai sang pecinta. Degup hatinya lebih ricuh dari sekedar angin buritan. 1 November 2020. Wow, luar biasa ini pemirsa Bajai 1 TV. Bu Guru Hopipa 1 ini memang tidak bisa dibandingkan dengan saya maksudnya, atau mungkin beberapa yang ada di studi ini terkait dengan konsentrasi membacakan puisi. Tidak gampang. Saya jujur mendengarkan barusan merinding pemirsa. Nggak tahu pemirsa yang ada di rumah. Tapi bukan persoalan merinding atau tidak. Konsentrasi bagaimana menggairahkan sebuah kalimat-kalimat gambaran di luar sana soal bagaimana membangun kehidupan ini luar biasa. Saya melihatnya tadi itu ada keseimbangan antara lahir, benak, dan hati yang sudah muncul. Dan itu kalau misalkan didengarkan atau dilihat oleh para seniman, sastrawan yang memang betul-betul melalui tahapan seorang sastrawan atau yang biasa di dunia itu, pasti akan bertepuk tangan. Terima luar kasih, biasa, terima luar kasih. biasa. Terima kasih Bu Hopipa. Waktunya mungkin ada yang bisa disampaikan Bu Hopipa? 1 kalimat, 2 kalimat sebagai penutup karena waktunya sudah mepet Bu Hopipa. Iya. Pendidikan adalah pendidikan sepanjang hayat. Oleh karena itu jangan pernah mati untuk berinovasi. Lakukan dengan hati, pasti akan kembali ke hati. Terima kasih, matur sembahun Bu Hopipa sekali lagi waktunya. Dan itulah tadi pemirsa Banyuwangi 1 TV, bincang-bincang kita di program Rehat Sore kali ini. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah kita lakukan, bincang-bincang kita bersama Bu Hopipa menjadi manfaat bagi pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan sampai ketemu lagi dalam program Rehat Sore atau Reso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Bu.